Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI selaku dosen pengampu pemikiran pendidikan Islam klasik dan modern Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang kami hormati teman-teman semuanya, mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesempatan untuk selalu bersyukur dengan cara yaitu meningkatkan kafaah keilmuan kita semuanya. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah takdirkan dan kami sebagai mahasiswa yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi dari Bapak Dokter, yaitu tentang kemajuan pengetahuan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Bapak Dokter dan teman-teman semuanya, untuk pendahuluan, pertama, dinasti Fatimiyah adalah salah satu dari dinasti Syiah dalam sejarah Islam. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi. Sebagai tandingan bagi penguasa dunia Muslim saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Sa'id bin Husain, kemungkinan keturunan pendiri kedua sekte Islam, yang berakhir kesusahannya Daulah Abbasiyah di awal abad ke-9 ditandai dengan munculnya sentralisasi wilayah di berbagai daerah yang selama ini dikuasai. Mereka menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah Baghdad dan membentuk daulah-daulah kecil yang berdiri sendiri, otonom. Di bagian timur Baghdad muncul dinasti Zahiriyah, Dariyah, Samaniyah, Ghazaniyah, Buwayhiyah, dan Bani Saljuk. Sementara ini di bagian barat muncul dinasti Idrisiyah, Aghlabiyah, Suluniyah, Fatimiyah, Ikhsidiyah, dan Hamdaniyah. Dinasti Fatimiyah adalah merupakan salah satu dinasti Islam yang pernah ada dan juga memiliki andil dalam memperkaya khazanah sejarah peradaban Islam. Sama halnya pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah telah menoreh sejarah Islam. Pada awalnya hanya merupakan bangsa jahiliyah dan tidak mengenal kasih sayang dan saling hormat. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu imperium besar panjang sejarah Islam pada awal. Daulah ini hanya merupakan dinasti kecil yang melepaskan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka mampu memerintah lebih 2 abad sebelum ditaklukkan oleh dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyub. Kelahiran dinasti Fatimiyah. Menurut Muhammad Abdul Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Peradaban Islam yang dikutip oleh Abdul Wahhab, menyatakan bahwa sekte Syiah sudah lama mendambakan dan mencita-citakan berdirinya kekhilafahan, yaitu sejak memudarnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Namun mereka selalu mendapatkan tekanan politik dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah, sehingga salah satu cara yang dilakukan adalah taqiyah, yaitu taat kepada penguasa secara lahiriah akan tetapi menyusun kekuatan secara diam-diam. Gerakan Syiah Ismailiyah ini muncul berdirinya pemerintahan Abbasiyah dengan menggunakan 2 model gerakan. Yang pertama adalah gerakan militan atau sembunyi-sembunyi. Gerakan militan ini ditopori oleh Abdullah ibn Sa'id dengan berusaha mendekati jamaah haji yang berasal dari Tunisia, khususnya suku Itamah, dan berusaha masukkan propaganda ajaran Ismailiyah. Dia kemudian berhasil mempengaruhi para jamaah haji
tersebut sehingga dia ikut pulang ke Tunisia. Kemudian model gerakan yang kedua adalah gerakan frontal atau terang-terangan. Sukses gemilang yang diraih oleh Abdullah Si'i di wilayah Tunisia mendorong melakukan perlawanan terhadap dinasti Aghlabiyah. Kemudian pada tahun 909 Masehi, dia memproklamirkan Sa'id bin Husain sebagai khalifah dan gelar Al-Imam Ubaidillah Al-Mahdi dengan Rogadah sebagai pusat ibu kota. Ibrahim Ahmad Adawi dalam bukunya Tarikh Al-Alam Islam yang dikutip oleh Abdul Ghaffar menjelaskan Rogadah terletak 10 mil dari wilayah Kairawan, Tunisia atau Afrika Utara. Untuk mengetahui sekilas tentang dinasti Fatimiyah, berikut ada beberapa khalifah dinasti Fatimiyah. Yaitu di antaranya Khalifah Ubaidillah Al-Mahdi, Abu Qasim Al-Mahdi, Ismail Al-Mansur, Tamim Al-Ma'ad Al-Mu'iz Al-Dinillah, Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah, Abu Ala Al-Mansur Al-Hakim bin Amrullah, Abu Hasan Ali Al-Zahir Al-Iz Dinillah, Abu Tamim Ma'ad Al-Mustahir Billah, Al-Musta'lim Billah, Al-Amir Bil Ahkam Abdul Majid, Al-Wafir, Al-Faiz, Al-Adid. Ada 14 kekhalifahan pada dinasti Fatimiyah. Setelah jatuhnya Al-Adid, kekuasaan dinasti Fatimiyah selama 200 tahun lebih berakhir. Kondisi sosial. Para khalifah Fatimiyah bersikap toleran dan penuh perhatian terhadap urusan agama non-muslim. Misalnya para pemeluk agama Islam Mesir diperlakukan secara bijaksana. Bahkan pada masa Al-Aziz, mereka ditunjuk sebagai menduduki jabatan di istana. Begitu pula pada zaman Al-Mustansir dan seterusnya, bagian besar jabatan keuangan dipegang oleh orang-orang Kristen. Hanya Khalifah Al-Hakim bisa agak keras terhadap mereka. Doktrin keimanan. Doktrin imamah bagi Syiah tidak hanya dalam teologi, tapi juga berlaku pada bidang politik. Para pengikut Syiah berpendirian bahwa jabatan imam khilafah di kalangan Sunni merupakan hak Ahlul Bait, yakni keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Serta Syiah yang ekstrim malah berpendapat bahwa Khalifah Abu Bakar, Umar serta Khalifah setelahnya tidak berhak menjadi khalifah, hingga mereka menempuh berbagai jalan termasuk pemberontakan dan peperangan untuk memperjuangkan hal tersebut. Termasuk dirinya dinasti Fatimiyah juga dilatar belakangi oleh doktrin ini. Penyebaran paham Syiah. Ketika Al-Mu'iz berhasil menguasai Mesir, di tempat ini berkembang 4 madhab, yaitu fikih, 4 madhab fikih, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Sedangkan Al-Mu'iz menganut paham Syiah. Karena itu Al-Mu'iz mengayomi dua pernyataan ini dengan mengangkat hakim dari kalangan Sunni dan hakim dari kalangan Syiah. Karena tapi jabatan-jabatan penting diserahkan kepada ulama Syiah, dan Sunni hanya memiliki jabatan-jabatan yang rendahan. Pada tahun 379 Masehi, semua jabatan di berbagai bidang politik, agama, dan militer diduduki oleh Syiah. Karena itu, sebagian pejabat Fatimiyah yang Sunni beralih ke Syiah supaya jabatan mereka meningkat. Pemuajan ilmu pengetahuan pada dinasti Fatimiyah. Di antara tokoh dan pelopor perkembangan pendidikan pada dinasti Fatimiyah di Mesir adalah Ibnu Khilis. Beberapa ilmuwan lainnya pada zaman ini yaitu sebagai berikut, yaitu Muhammad At-Tamim, seorang dokter, Muhammad Ibn Yusuf Al-Kindi, seorang sejarawan, Ali bin Ilyas, seorang astronom pintar, Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Haizam, ilmuwan fisik dan optik. Kelima adalah Ibnu Mu'lah, ahli kaligrafi. Pada masa Al-Aziz, Masjid Agung Al-Azhar dikembangkan menjadi universitas. Pada masa Al-Hakim dibangun Dar Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan atau Dar Al-Ilm, rumah ilmu. Dalam gedung ini terdapat perpustakaan yang di dalamnya kajian tentang ilmuwan Islam, astronomi, kedokteran, dan lainnya. Di Mukatam Al-Hakim membangun sebuah observatorium. Dan di antara beberapa karya buku pada zaman Fatimiyah yaitu sebagai berikut. Kitab Al-Manazil, yaitu mengenai ilmu optik, ditulis oleh Ibnu Al-Hayz.
Al-Muntakhab fi Ilaj Al-A'yan tentang penyembuhan mata ditulis oleh Umar Ibnu Ali Al-Muslim. Kemudian ketiga adalah militer ya. Menurut Muhammad Abdul Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam yang dikutip oleh Abdul Wafar menjelaskan bahwa dinasti Fatimiyah dalam bidang militer menggunakan tentara bayaran sebagai penopang utama pemerintah. Hal ini terjadi karena dinasti Fatimiyah menganut Syiah Ismailiyah yang pada saat itu merupakan kelompok minoritas. Tentara bayaran tersebut direkrut dan dari resimen kulit hitam atau Zawila yang diberi dari budak di Afrika dan dari orang-orang Eropa Sakalaba atau yang kerap dipanggil dengan sebutan bangsa Slav yang menjadi bangsa termiskin di Eropa Timur. Lembaga pendidikan pada dinasti Fatimiyah di antaranya adalah Masjid Al-Azhar dan istana. Setelah membangun kota Kairo lengkap dengan istananya, Jauhar al-Sibili mendirikan Masjid Al-Azhar pada tanggal 17 Ramadan 399 Hijriah atau 970 Masehi. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 361 Hijriah atau 972 Masehi. Bukan masjid pertama di Kairo dan masjid di keempat masjid. Yang kedua adalah lembaga perpustakaan. Dan ini juga memiliki peran yang tidak kecil dibandingkan masjid dalam menyebarkan akidah Syiah Ismailiyah. Yang ketiga adalah Darul Ilm. Pada bulan Jumadil Akhir tahun 395 Hijriah atau 1005 Masehi, atas saran Perdana Menterinya Yaqub bin Kilis, Khalifah Al-Hakim mendirikan Jami'ah Ilmiah Akademiyah, lembaga riset. Lembaga ini kemudian diberi nama Dar Al-Hikmah. Inilah berkumpul para ahli fikih, astronom, dokter, dan ahli nahwu dan bahasa untuk mengadakan penelitian ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah. Pada masa ini ulama membagi ilmu pengetahuan kepada dua macam, yaitu ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran dan ilmu yang bukan bersumber dari Arab. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran disebut ilmu naqliyah atau syariah. Sedangkan untuk kategori yang disebut ilmu aqliyah, hukmiyah, kadang disebut juga ilmu al-azam. Yang termasuk ilmu naqliyah adalah ilmu tafsir, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, nahwu, lughah, bayan, dan adab. Sedangkan yang termasuk ilmu aqliyah adalah filsafat, arsitektur, ilmu nujum, musik, kedokteran, sihir, kimia, matematika, sejarah, dan biologi. Di antara kontribusi dalam pendidikan Islam yang paling menonjol adalah bidang bahasa dan sastra, syair, filsafat, dan kedokteran. Teman-teman semuanya kami hormati. Selanjutnya untuk kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa Khilafah Bani Fatimiyah didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi oleh Ubaidillah Al-Mahdi yang memiliki mazhab Syiah Ismailiyah. Kedua, masyarakat Mesir pada masa dinasti Fatimiyah terdiri dari kelompok ahli sunnah dan Syiah. Orang-orang Afrika yang berkedudukan sebagai tentara, al-Zimmah, orang-orang Turki yang telah menetap di Mesir sejak masa dinasti Tuluniyah hingga masa Khalifah Al-Hakim, dan orang-orang Sudan yang telah menetap di Mesir sejak masa dinasti Ihtiyah. Ketika politik dalam negeri dinasti ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu berusaha mengajak masyarakat untuk memeluk mazhab Syiah Ismailiyah. Lembaga pendidikan pada masa Fatimiyah ya, di antara adalah Masjid Al-Azhar, Istana Perpustakaan, dan Darul Ilm. Dan pada masa dinasti Fatimiyah banyak perkembangan dan kontribusi terhadap pendidikan Islam. Ilmu pengetahuan yang dipelajari yaitu ilmu aqliyah, ilmu tafsir, qiraat, ilmu hadis, fikih, ilmu kalam, nahwu, lughah, al-bayan, dan adab. Dan ilmu yang berada ilmu aqliyah yaitu ilmu yang berkenaan dengan ilmu umum, yaitu filsafat, arsitektur, ilmu nujum, kedokteran, fikih, kimia, matematika, sejarah, dan biografi. Bapak Dokter dan teman-teman semuanya, demikianlah sedikit penyampaian materi pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi wawasan dan keilmuan bagi kita semua dan bisa bermanfaat.
semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.